Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa biqur'anin kasyamsi wa duhaha wa bisunnatin kal qamari idza talaha faman sara alaihima sara fi daw'il laili idza jallaha wa man a'rada anhuma sara fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi unzila ilaihi qawluhu ta'ala wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, amma ba'du. Para alim ulama, para asatidz, jamaah pengajian kajian rutin 1 bulan 2 kali Majelis As-Sahwah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang ke-15 malam hari ini kita dapat hadir bersama di Masjid Al-Jihad yang dipimpin oleh Fadilatul Mukarram Bapak Al-Ustadz Dr. Ahmad Qudsi SMPD, dan para alim ulama yang saya hormati. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Siddiq, yang saya hormati pemateri Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Jalil, dan para kiai hadir banyak pada malam hari ini yang saya tidak sebut namanya satu persatu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kita dapat hadir bersama. Mudah-mudahan hadir kita ini malam hari ini menjadi keberkahan khususnya bagi sahibul bait Bapak Dr. Ahmad Qudsi sekeluarga, menjadi berkah bagi keluarga beliau. Amin amin Allahumma amin. Salawat teriring salam kita haturkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan sebentar lagi menjelang bulan Ramadan, kayaknya Ramadan ini tinggal 1 bulan lagi para jamaah sekalian ya. Bagaimana dengan kajian As-Sahwah? Apakah tawakuf sementara apa dilanjut? Saya harap kajian ini tidak ada tawakuf. Kita lanjutkan sampai bulan Ramadan. Insya Allah kita menjelang buka puasa nanti tetap kita adakan kajian. Setuju nggak Pak? Setuju. Saya ingin nanti kalau taruh aja taruh di majelisnya Bapak Kiai Muhammad Siddiq. Di sana nanti buka bersama ya Pak Kiai ya. Mudah-mudahan juga nanti bapak-bapak para jamaah semua setiap jamaah sama Pak Kiai Haji Muhammad Siddiq disediain sarung. Amin. Amin Allahumma amin. Satu-satu disiapin BHS. Amin. Amin Allahumma amin. Disiapin amplop. Pokoknya As-Sahwah Pak Ustaz Fauzi silahkan. As-Sahwah selalu mendoakan kiai sekaligus pengusaha. Mudah-mudahan usahanya, mudah-mudahan bisnisnya selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusannya sehingga bergabung dengan As-Sahwah menjadi keberkahan yang luar biasa bagi majelis As-Sahwah. Kita bacakan suratul Al-Fatihah untuk kita semua, wabil khusus untuk sahibul bait Bapak Dr. Ahmad Qudsi dan Bapak Kiai Haji Muhammad Siddiq. Kita doakan bersama-sama ala hadhihi niyyah
wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atas nama Majelis As-Sahwah menghaturkan ucapan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Sahibul Bait Bapak Dr. Ahmad Qudsi. Mudah-mudahan Allah lah yang membalas keberkahan. Mudah-mudahan dengan adanya acara seperti ini mendatangkan keberkahan bagi Doktor dan keluarganya. Sekian dari saya sebagai perwakilan dari Majelis As-Sahwah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kajian yang akan datang kembali ke markas dulu, karena sudah ditinggal berapa lama juga kangen juga ya, walaupun sempit-sempit nggak apa-apa nanti ya, ke markas dulu, ke rumah saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin al-muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, para kiai, para ustadz al-hudur al-kiram, wabil khusus muassis sekaligus sohibul majlis Majelis As-Sahwah, yaitu al-ustadz Muslih Singgan LC. Kemudian yang saya hormati segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Jihad, wabil khusus yaitu Sahibul Waid Dr. Qudsi Ahmad beserta keluarga, dan juga tak lupa kepada mutabarri' kita yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Siddiq beserta Kiai Haji Muhammad Nahrawi dan kiai-kiai yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kesehatan dan kemudahan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah dulu kepada penulis yaitu Al-Ustadz Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beserta tadi sudah disampaikan yaitu niat baik mudah-mudahan, yaitu sebagai mutabarri' Kiai Haji Muhammad Siddiq ini oleh Allah diberikan kemudahan sehingga nanti ketika acara ditaruh pada bulan Ramadan oleh Allah diberikan kemudahan sehingga tadi ada sesuatu untuk lebaran. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul ya Allah. Baik, kita langsung ke kajian. Masih bab ijma' halaman 52. Anwa'ul ijma'i, halaman 52 yang hard cover. Untuk yang soft cover saya tidak tahu, yang hard cover sebelah kiri ketemu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Anwa'ul ijma'i, ragam ijma', macam-macam ijma'. Al-ijma'u bihasbi tariqatih takwinihi naw'ani. Ijma' jika dilihat dari metode terbentuknya ada dua macam. Ijma'un sharihun wa ijma'un sukutiyun. Pertama adalah ijma' sharih, yang kedua adalah ijma' sukuti.
ijma'un sorihun ini dulu kita di pesantren pernah belajar, namanya adalah badal. Badalnya ba'du minkun. Idasmun aw fi'lun limithlihi tala wal hukmu lithani wa an atfil khala kullun wa ba'dun wa ishtimalun wa ghalat kadzaka idrabun fabil khamsin dobat. Jadi ini namanya ba'du minkul, supaya kita refleksi untuk mengingat kembali. Lalu apa yang dimaksud dengan ijma' sorih? Wal ijma'us sorihu, ijma' sorih huwa an tattafiqah ara'ul mujtahidina bi aqwalihim wa af'alihim ala hukmin fi mas'alatin muayyanatin. Ijma' sorih itu adalah pandangan-pandangan para ulama mujtahid itu sepakat baik berkenaan dengan ucapan maupun perbuatan mereka tentang hukum satu kasus tertentu. Artinya bahwa pandangan-pandangan mujtahid itu sama berkenaan dengan status hukum pada kasus tertentu, baik itu secara pernyataan maupun nanti berkenaan dengan perbuatan yang mereka lakukan. Ka'ayyajtami'al ulama'u fi majlisin wahidin, yaitu para ulama berkumpul di satu majlis. Jadi ijma' sorih itu pertama adalah ulama mujtahid itu ngumpul di satu majlis. Wa yubdiyah kullum minhum ra'yahu sarahatan fil mas'alati. Setiap ulama mujtahid itu menyampaikan pandangannya secara jelas dan terang-terangan tentang masalah yang sedang dibahas. Berarti yang pertama ngumpul di satu majlis, yang kedua setiap ulama mujtahid yang hadir itu menyampaikan pandangannya masing-masing secara jelas tentang kasus yang dibahas. Wa tattafiqal ara'u ala hukmin wahidin. Pandangan-pandangan para ulama mujtahid yang berkumpul di satu majlis tentang satu kasus hukum tertentu itu sepakat hukumnya sama, satu. Atau ayyuftiya kullu alimin fil mas'alati bi ra'yin, atau ada seorang ulama yang menyampaikan fatwanya dengan melontarkan pandangan tentang kasus hukum tertentu. Wa tattahidal fatwa ala syai'in wahidin, fatwanya itu nyatu tentang hukum masalah yang dibahas. Wa huwa hujjatun bila khilafin indal jamahiri, maka itu menjadi hujjah tanpa ada perbedaan pandangan di antara yaitu mayoritas ulama. Tentunya di sini adalah ulamanya adalah yaitu para mujtahid. Wal ijma'us sukutiyu, sedangkan ijma' sukuti huwa ayyakulah ba'dul mujtahidina fil asril wahidi qawlan fi mas'alatin. Ijma' sukuti itu adalah sebagian dari para ulama mujtahid itu menyampaikan pandangannya pada masa tertentu tentang satu masalah. Jadi sebagiannya menyampaikan tentang pandangan mereka pada satu masa tentang masalah tertentu. Wa yaskutal baqunah ba'da tilaihim ala hadzal qawli. Sebagian yang lain dari kalangan ulama mujtahid itu diam setelah mereka melakukan kajian tentang pandangan yang disampaikan ini. Berarti yang lain itu menyampaikan, yang sebagian itu diam setelah melakukan kajian tentang pandangan itu. Min ghairi ingkarin, tentu tanpa adanya pengingkaran tentang pandangan yang disampaikan oleh para ulama mujtahid itu. Wa fihi lil ulama'i ara'un. Berkenaan tentang ijma' sukuti ini ada pandangan-pandangan ulama, ahammuha ifnani, yang paling penting itu ada dua. Jadi apakah ijma' sukuti ini nanti itu diakui sebagai ijma' dan menjadi hujjah atau tidak? Ulama beragam pandangannya. Yang paling urgen disebutkan di sini ada dua.
Ittijahun lil malikiyati wasyafi'iyati. Pandangan pertama itu dari kalangan ulama madhab maliki dan ulama madhab syafi'i, bahwa ijma' sukuti la yakunu ijma'an wala hujjatan, itu tidak dikategorikan sebagai ijma' dan juga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Itu tentang ijma' sukuti dalam perspektif ulama madhab maliki dan madhab syafi'i. Wattijahun yang kedua lil hanafiyati wal hanabilati. Pandangan ini disampaikan oleh ulama madhab Hanafi dan ulama madhab Hambali. Yu'addu ijma'an wa hujjatan qat'iyatan, bahwa ijma' sukuti itu termasuk dikategorikan ijma' dan menjadi hujjah qat'iyah, menjadi dalil qat'i. Inilah dua pandangan tentang perbedaan apakah ijma' sukuti itu dikategorikan ijma' atau bukan. Tinggal dipilih. Kalau menurut pandangan yang pertama, Malikiyah dan Syafi'iyah, tidak dikategorikan ijma' dan tidak bisa dijadikan hujjah. Pandangan kedua, yaitu Hanafiyah dan Hanabilah, masuk kategori ijma' dan itu jadi hujjah, bahkan hujjahnya qat'iyah, yaitu dalil qat'i. Ini tentang ijma' sukuti. Apa kemudian argumentasi yang disampaikan oleh dua kelompok ulama ini? Amma ashabul ittijahil awwali munkirul ijma'is sukutiyyi. Para ulama dari kelompok pertama, yakni tadi adalah Malikiyah dan Syafi'iyah, itu adalah ulama-ulama yang menolak, mengingkari tentang adanya ijma' sukuti. Fastadallu ala ra'yihim, argumentasi yang mereka sampaikan tentang ijma' sukuti itu tidak masuk kategori ijma', bi anna sukuta bakil mujtahidina, bahwa diamnya sebagian ulama mujtahid itu la yu'addu qarinatan ala muwafaqatihim ala ma sami'u, tidak terhitung sebagai qarinah, tidak ada kaitannya bahwa diamnya mereka itu sepakat tentang apa yang mereka dengar. Jadi itu argumentasi pertama dari yang menolak ijma' sukuti itu sebagai ijma' dan menjadi dalil, karena diamnya sebagian ulama mujtahid itu tidak bisa dikategorikan mereka sepakat dan setuju tentang apa yang sudah mereka dengar. Kenapa? Lihtimali ayyakuna sukutu li'adami ijtihadi fil mas'alati, karena ada kemungkinan, ihtimal. Apa? Bahwa diamnya sebagian ulama mujtahid itu karena memang mereka tidak melakukan ijtihad tentang masalah yang sudah disampaikan oleh sebagian ulama yang lain. Jadi itu ihtimalnya. Diamnya tidak bisa dijadikan sebagai qarinah menunjukkan mereka setuju dan sepakat. Tapi bisa jadi karena sebagian ulama yang diam itu tidak berijtihad tentang masalah itu. Bisa tangkap ya? Au khasyatan wa mahabatan lil qaili. Au khasyatan lil qaili wa mahadatan lil qaili, jika dirinci. Atau sebagian ulama mujtahid yang diam itu karena takut atau segan terhadap ulama yang menyampaikan pandangannya tentang kasus itu. Jadi bisa jadi sebagian ulama yang diam itu karena takut kepada ulama yang memiliki pandangan itu, atau karena segan, sungkan. Karena segan atau sungkan, cangkolang. Ya, iwuh pakai wuh katanya. Au tajannuban li dhararin fi ma law abhara ra'yahu, atau sebagian ulama yang diam itu karena menghindarkan diri mereka supaya tidak terjadi mudarat kalau mereka itu secara terang-terangan menyampaikan pandangan mereka. Bisa berarti kalau disampaikan itu menjadi sebab mudarat,
berarti kemungkinan bertentangan dengan pandangan ulama tentang kasus itu. Auli'tiqadihi annal qailah mujtahidun wa kullu mujtahidin musibun. Atau ulama yang diam itu karena punya keyakinan bahwa yang memiliki pandangan tentang kasus itu adalah seorang mujtahid. Wa kullu mujtahidin musibun, setiap mujtahid itu benar. Jadi itu kemungkinan-kemungkinan yang ada, argumentasi yang disampaikan oleh kalangan ulama yang menolak adanya ijma' sukuti. Wa nahwi dzalika minal ihtimalati allati tamna'u min anna as-sukutah alamatur ridha wal muwafaqati 'ala ar-ra'yil mu'lani. Begitu juga berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan lain yang memang ini menjadi penghalang bahwa diamnya sebagian ulama itu bukanlah tanda bahwa mereka ridho dan sepakat atas pandangan yang sudah diviralkan. A'lanah ya mu'lan berarti bahasa hari ini adalah pandangan yang sudah viral. Nah itu. Ya, ikan bahasa sekarang, iklan kan pengumuman, mu'lin yang mengumumkan, mu'lan berarti yang diumumkan, viralkan. Berarti itu diamnya sebagian ulama itu tidak menunjukkan bahwa mereka ridho atau sepakat tentang pandangan yang sudah viral itu. Itu maksudnya. Itu adalah argumentasi para ulama yang menolak adanya ijma' sukuti. Berikutnya baru yang mengatakan ijma' sukuti itu ijma' dan juga hujjah. Wa amma ashabu littijahi tsani, golongan ulama yang menyatakan bahwa ijma' sukuti itu adalah ijma' wa hum muthbitu hujjiyatil ijma'is sukuti, mereka lah yang menyatakan bahwa ijma' sukuti itu bisa menjadi hujjah. Fastadallu ala ra'yihim bidalilaini, argumentasi mereka ada dua. Satu, inna sima'a ra'yi kulli mujtahidin muta'adzarun adatan. Biasanya, umumnya, mendengar pandangan setiap mujtahid itu memang sulit, mustahil. Muta'adzarun yaitu udzur, mustahil, sulit. Artinya tidak mungkin bisa mendengar pandangan setiap ulama mujtahid kalau mereka harus sama-sama dengar dan duduk bersama. Biasanya wa innamal adatu, biasanya, kebiasaannya yaitu adalah intisyarul fatwa min ba'dil ulama'i wa sukutil baqina, yaitu tersebarnya, viralnya fatwa dari sebagian ulama dan sebagian itu diam. Itu argumentasi mereka. Yang kedua, innal adata fi kulli asrin, bahwa kebiasaannya pada setiap masa, ayyuftiya akabirul ulama'i fil hadithati, para ulama senior itu berfatwa tentang suatu kasus, wa yaskutal asogiru, para ulama juniornya diam. Jadi ulama-ulama senior itu menyampaikan fatwa, ulama-ulama juniornya diam. Jadi karena senior yang berfatwa, juniornya diam. Mungkin tawadu atau cangkulang. Ya. Bahasa Jerman. Oh iya, bahasa Jerman. Iya. Kenapa kira-kira diam? Nah itu, ya sama lah. Kita biasanya budaya kita ini di Indonesia, kalau sudah yang menyampaikan pandangan, menyampaikan pendapat dan fatwa itu adalah tokoh senior, yang muda biasanya diam. Nah, yang muda biasanya diam, itu. Ya karena tawaduknya. Ya. Kenapa kira-kira? Tasliman, karena nerima. Wa muwafaqatan lahum, dan sependapat dengan mereka.
Jadi diamnya itu karena menerima dan sependapat setuju dengan pandangan ulama senior-senior itu. Fayakunas sukutu, jadi fa'atof ya, fayakunas sukutu muwafaqatan dimniyatan, maka diamnya para ulama junior itu adalah kesepakatan ya, dimniyatan yang tersirat. Berarti diamnya para ulama junior itu menunjukkan kesepakatan yang tersirat, bukan tersurat. Berarti diamnya menunjukkan persetujuan mereka. Kayak anak gadis, as-sukut yadullu ala na'am. Diamnya itu menunjukkan iya, gitu. Ya, biasa junior kan sepakat gitu. Tapi apa mungkin itu tasliman wa muwafaqatan atau muwafaqatan dimniyatan? Jangan-jangan menurut pandangan ulama yang pertama karena khosyatan, takut aja, atau mahabatan, segan aja, atau jangan-jangan karena khawatir ada mudorot yang ditimbulkan. Itu mungkin saja kan begitu. Inilah pandangan-pandangan ulama tentang ijma' sukuti. Wadzahiru annal ijma' as-sukutiyah hujjatun. Nyatanya bahwa ijma' sukuti itu adalah hujjah. Nah, ini kan penulis, yaitu Wahbah Zuhaili. Idza wujidat amaratun 'alar ridha wal muwafaqati, jika memang ada tanda-tanda keridhaan dan persetujuan kesepakatan mereka. Itu wantafatil ihtimalatul lati tamna'u minat tikhadis sukuti muwafaqatan, dan hilangnya kemungkinan yang bisa mencegah adanya diam itu tidak menunjukkan sepakat. Itu kalau ada tanda-tanda itu. Misalnya kakaunil mujtahidi faragha minal bahthi. Ada seorang mujtahid sudah melakukan riset. Misalnya. Mana? Au sakatah taqiyatan, atau diam karena itu menyembunyikan jati dirinya. Taqiyah. Biasanya taqiyah ini masyhur di kalangan saudara-saudara Syiah. Ini taqiyah, menyembunyikan dirinya. Au sakatah mujamalatan, atau diam karena mujamalah. Mujamalah itu biasa dilakukan kalau di Timur Tengah. Apa? Memuji lawan bicara untuk bisa ngambil hatinya. Ini mujamalah. Au mahabatan, atau karena memang segan, karena karisma dari para ulama yang sudah melakukan riset itu. Au khaufan min dibaksin, atau karena khawatir dan takut dari orang yang punya wewenang, yang punya kekuasaan, wasultonin, dan takut kepada sultan, presiden, pemerintah, wa nahwi dzalika, dan lain-lain. Kenapa begini kira-kira nih? Li'anna aghlabah ijma'atis sahabati, karena biasanya ijma' yang terjadi di kalangan sahabat la yumkinu fahmuha illa ala hadzan nahwi, hanya bisa dipahami kesepakatan para sahabat itu melalui metode ini. Jadi melalui metode ini. Min tasrihi ba'dihim bi ra'yihi wa i'lanihi, sebagian para sahabat itu melontarkan pandangannya dengan terang-terangan dan menviralkan pandangan mereka. Wa sukuti baqiyatil mujtahidina, dari kalangan sahabat yang lain itu diam. Nah, ini yang terjadi. Fa illam tatawafaril qarinatu 'alar ridha kanal ijma'us sukuti hujjatan dunniyatan faqat. Tapi kalau tidak ada qarinah yang menunjukkan diamnya sebagian mujtahid itu adalah keridhaan dan kesepakatan mereka,
kanal ijma'us sukutiyu hujjatan donniyatan faqat. Ijma' sukuti hanya menjadi hujjah donniyah, bukan hujjah qat'iyah. Berikutnya imkanun qi'adil ijma'i, hamzah wasal ya, thubutuha fil ibtida qadil tuzim ka hadfiha fi darjiha ma'al kalim. Kemungkinan terjadinya ijma'. Kira-kira ijma' ini mungkin terjadi apa tidak? Masih ada perdebatan. Qala an-naddamu wa ba'dul mu'tazilati wa ba'dus syi'ati. Imam An-Naddam dan sebagian kalangan Mu'tazilah dan sebagian Syiah. An-Naddam ini seingat saya namanya Imam Ibrahim bin Sayyar bin Hani An-Naddami Al-Basri. Namanya, jika saya tak salah ingat, Ibrahim bin Sayyar bin Hani An-Naddam Al-Basri. Ibrahim bin Sayyar bin Hani Sayyar bin Hani An-Naddam Al-Basri, jika saya tak salah ingat. Beliau ini semasa dengan Ahmad bin Hambal, lebih junior dari Syafi'i, karena tahun kelahirannya itu ada perbedaan antar tahun 160-an sampai tahun 180-an. Syafi'i 150, Ahmad bin Hambal 164. Berarti ini adalah yaitu semasa atau satu letting dengan Imam Ahmad bin Hambal. Memang beliau ini adalah tokoh keren di kalangan Mu'tazilah. Beliau punya murid namanya adalah Al-Jahid, sastrawan, ahli nahwu, ahli linguistik. Saya tahu ini karena belajar di linguistik Arab. Al-Jahid punya karya namanya Al-Hayawan. Beliau Al-Jahid ini informasinya itu meninggal karena kerobohan buku perpustakaan yang disewa. Ya, Al-Jahid ini muridnya. Ini beliau kalau mau masuk perpus disewa, yang lain nggak boleh masuk. Kalau kita yang lain masuk, nggak masuk-masuk. Ini beliau wafatnya kerobohan buku kepustakaan yang disewa. Bayangkan kalau buku-buku dulu satu jilid berapa itu. Nah, nih kira-kira ini kita sudah masuk ke perpus, itu perpus apa saja kira-kira. Jangan-jangan nggak pernah masuk perpus ya. Iya, jangan-jangan nggak pernah masuk perpus, itu pustakaan. Ini namanya supaya kita tahu tentang tokoh-tokoh itu. Wa ba'dul Mu'tazilah dan sebagian dari kalangan ulama Mu'tazilah, karena memang Mu'tazilah ini logis dan rasionalis, dan sebagian dari kalangan Syiah. Apa? Innal ijma'ah ghairu mumkinin adatan. Ijma' itu tak mungkin terjadi. Jadi ijma' tidak mungkin terjadi. Bidalilaini, ada dua argumentasi. Satu, yatawaqqafu wujudul ijma'i ala ittifaqil mujtahidina fi asrin minal usuri. Bahwa adanya ijma' itu bergantung pada kesepakatan seluruh mujtahid pada satu masa. Jadi kata yang menolak tentang terjadinya ijma' ini alasannya, ijma' itu kan, ingat dulu ya, ijma' itu kan tergantung kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa. Oke. Kan dulu ya, sudah ya. Wala buddah litahqiqi dzalikah min amroini. Untuk mewujudkan hal itu harus memenuhi dua unsur. Jadi untuk memenuhi itu, huma, yang pertama diantaranya ma'rifatu ashkhasil mujtahidinah waqta hudutsil waqi'ati fil biladil islamiyati, yaitu harus mengenal pribadi-pribadi ulama mujtahid pada waktu terjadinya kasus itu di negeri-negeri Islam. Kira-kira bisa dikenal apa enggak? Kan gitu logikanya. Ulama-ulama mujtahid waktu itu pribadi-pribadinya.
Wa ma'rifatu araihim jami'an, selain mengetahui mengenal pribadi-pribadi ulama mujtahid pada waktu itu ketika terjadi kasus, juga harus mengetahui pandangan-pandangan seluruh ulama mujtahid. Sulit berarti ya? Sulit kan begitu. Wa kilahuma muta'addarun, dua hal ini tak mungkin bisa dicapai. Jadi harus mengenal pribadi-pribadi seluruh mujtahidnya, harus tahu tentang pandangan-pandangan seluruh mujtahidnya. Dua-duanya muta'addarun, tak mungkin terjadi, sulit alias mustahil. Li'annahu la yujadu dhabitul ma'ruful muhaddidu li ma'rifatil mujtahidi min ghairil mujtahidi. Karena memang tidak ada kaidah secara khusus yang bisa menentukan untuk tahu mana mujtahid, mana yang bukan. Kira-kira yang hadir ngumpul itu mujtahid semua apa enggak? Pak Haji Siddiq kan pernah ngumpul nih. Kira-kira mujtahid semua apa bukan gitu? Nah kan itu. Jadi nggak ada kaidah itunya gitu. Iya. Iya. Wali annal ulama'a, berikutnya, karena para ulama mutafarriqunah muwazza'una fil biladi, itu berbeda-beda, terpisah-pisah dan tersebar di seluruh negeri. Jadi juga ulamanya itu terpisah-pisah dan tersebar di seluruh negeri, bukan satu negara. Itu tidak mungkin, kata pandangan ini. Ya. Kemudian wa ghairu mahsurinah fi baladin wahidin, dan mereka tidak ngumpul di satu negeri. Tidak ngumpul di satu negeri. Fala yatayassaru jam'uhum, sulit untuk mengumpulkan mereka. Misalnya dulu ulamanya itu ada di Syria, ada di Maroko, ada di Mesir, ada di Sudan, ada di Saudi, ada di Indonesia. Mengumpulkan mereka bagaimana? Kan itu. Ini kan rasionalisasi pandangan yang menolak terjadinya ijma'. Wala ma'rifatu araihim ay wala yatayassaru wala ma'rifatu araihim bi tariqin yusaku bihi, dan sulit mengetahui pandangan-pandangan mereka dengan cara dan metode yang bisa dipercaya. Validitasnya bagaimana nih? Fiqhnya bagaimana nih? Itu alasannya. Yang kedua, imma ayyakunah dalilul mujmi'inah qat'iyan la yahtamilut ta'wilah. Ada kalanya dalil yang digunakan oleh para ulama yang sepakat itu berupa dalil qat'i yang tidak mungkin bisa ditakwil. Berarti qat'iyus subut, qat'iyud dilalah. Dalil yang dipakai itu adalah qat'i, qat'iyus subut, ayat Quran, hadis mutawatir. Qat'iyud dilalah yang dimaksud jelas, tidak mungkin bisa ditakwil. Kalau begitu, wahina idzin yuktafa bihi anil ijma'i. Dalam hal ini cukup dalil qat'i itu yang menjadi dalil, tak perlu ijma'. Bisa tangkap ya? Jadi kalau dalil yang digunakan dalil qat'i, ngapain ada ijma'? Sebelumnya kalau dalilnya itu dalil qat'i, maka ijma' itu sekedar menjadi penguat. Ngapain ada ijma'? Kira-kira begitu. Wa imma ayyakunah dalilan dhonniyan, ada kalanya dalil yang digunakan oleh para ulama mujtahid yang sepakat waktu itu adalah dalil dhonni. Lah kalau dalil dhonni, wahina idin yata'adzaru littifaqu bihasbil adati. Kalau dalilnya dhonni, tak mungkin terjadi kesepakatan. Yang namanya dhonni tidak mungkin sepakat. Bisa tangkap ya? Oke. Yang namanya dhonni tak mungkin sepakat. Kenapa? Li'anna dalilad dhonniyah matharu ikhtilafin. Yang namanya dalil dhonni itu menjadi ruang perdebatan.
Jadi adanya perbedaan pandangan dalam fikih dan adanya perbedaan madhab karena dalilnya donni. Kalau qat'i bukan ranah ijtihad. Jadi kalau donni ya pasti itu berbeda, tidak mungkin sepakat. Itu kata ulama yang menolak terjadinya ijma. Logis ya? Oh iya. Ya itu kan Mu'tazilah gitu. Iya, masuk akal. Bolehlah nanti dibantah. Oke. Mana nih? Oke. Bisa babikhtilafi wajhati nadharil mujtahidina. Sebab atau karena perbedaan sudut pandang para mujtahid. Pasti itu. Pasti. Lawang Imam Syafi'i saja sendirian, dalilnya yang dipakai kan doni. Waktu di Irak dan di Mesir beda. Imam Muzani saja sering berbeda dengan gurunya Syafi'i karena dalilnya donni. Wakhtilafi uqulihim, dan kecerdasan mereka tentu berbeda. Jadi akalnya berbeda, kecerdasannya tentu berbeda. Tentu mujtahid itu dengan yang ini beda. Wa tafawutistiqdadihim, dan adanya kecenderungan yang berbeda dari mereka. Jadi ada kecenderungan yang berbeda. Untuk apa? Liliktirofi bil haqqi, untuk mengakui mana yang benar nih. Jadi semuanya mengklaim bahwa pandangannya benar, tapi ada etikanya, mungkin salah. Pandangan yang lain itu yang benar. Kita tahu bahwa ulama mujtahid itu menyatakan inna ra'i sawabun yahtamilu khoto'an, sungguh ku yakini pendapatku ini benar tapi bisa jadi salah. Wa ra'ya ghairi khoto'un, pandangan selain aku salah, yahtamilu sawaban, bisa jadi itu yang benar. Itu mujtahid mengatakan begitu, kelas mujtahid. Kalau kita hadza ma lam yaqulhu syaihi, ini tak pernah disampaikan guruku. Wa ma lam yaqulhu syaihi fahuwa batilun, apa yang tak pernah disampaikan guruku batil. Itu kan kita ya. Oh iya, itu kita. Mustahid tidak begitu. Kuyakini pandanganku benar tapi bisa jadi salah. Pandangan yang lain itu kuyakini salah tapi bisa jadi benar. Itu kan namanya tawadu mujtahid. Kita kan enggak, pokoknya ini tak pernah disampaikan oleh guru saya, salah, batil. Nah ini kita nih yang nggak maju-maju, jumud, stagnan. Ya, jumud. Lah, orang sudah anti duluan kan? Ya coba disuguhi buku-buku, kitab-kitab dari ulama-ulama yang jelas kita tidak sepakat dengan pandangan mereka, tapi tak pernah baca karya-karya mereka. Mau nggak baca? Mau nggak baca? Nggak mau ya? Ya itu. Nah, mana sampai mana tadi? Oke. Ma'akhtilafid dawafi'i wal bawa'ithid datiyati wal madhabiyati, serta adanya perbedaan motif. Jadi dawafi itu kan dafi, bawa'ith itu ba'ith. Ini kan jamak taksirnya yang muntahal jumu. Kalau masih ingat, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, wa fu'alun, wa fu'alun, wa fa'alatun, wa fawailu. Berarti kan dafi'un, dafi'ani, dafi'una, dafi'atun, dafi'atani, dafi'atun, waduffa'un, waduffa'un, wadafa'atun, wadawafi'u. Jelas ya? Oke, kalau lupa buka al-amthilah at-tasrifiyah. Ya, alhamdulillah kalau lupa pernah tahu. Kalau nggak tahu belum belajar berarti. Oke, ini untuk merangsang saja ya. Oke. Kenapa ma'akhtilafid dawafi'i wal bawa'ithid dzatiyati, disertai adanya perbedaan motif pribadi, wal madhabiyati, dan perbedaan motif golongan. Kira-kira nih punya tendensius pribadi apa enggak?
punya tendensius madhab apa enggak? Pokoknya kalau bukan Syafi'i salah. Kan begitu kan? Nah ini, jadi itu maksudnya. Lada kulli wahidin minhum, yang dimiliki oleh setiap mujtahid atau setiap ulama. Jika demikian, fala yata'attal ijma'u, ijma' tak terjadi, wala yumkinun iqaduhu, dan tak mungkin terjadi. Artinya ini yang menolak adanya ijma'. Dengan demikian kita tahu bahwa ijma' itu ternyata masih ada yang membantah tentang keberadaannya. Bisa tangkap ya? Oh, kan selama ini ijma' gitu. Nah, itu kalau dalam kajian usul fiqh ternyata ada yang membantah. Tapi ada yang menarik nih, jawaban penulis nih. Wal jawabu an hadhil adillati, bantahan untuk argumentasi tersebut, annaha mujarradu syubahin wa tashkikatin. Jangan dibaca sibhin. Kalau sibhin keserupaan bab balaghah, babnya itu adalah bab tasbih, wajhu syibhi, alatut tasbih, musyabbah bih. Pernah ingat ya? Ya, di linguistik Arab itu. Ini syubhat, jamaknya adalah syubhatun, subahun. Jadi bukan syib, ini jamak dari syubhat. Jadi syubahin, mujarradu syubahin, murni itu adalah syubhat. Nah, itu adalah pepesan kosong. Yaitu ini syubhat tidak jelas. Wa tashkikatin, dan membuat ragu, fi amrin hadatsa fi'lan, tentang apa? Yaitu peristiwa yang nyata-nyata terjadi. Jadi fi'lan itu nyata-nyata. Jadi ini merupakan bentuk tashkik, yaitu berusaha untuk membuat ragu para umat tentang adanya ijma'. Biasanya tashkik ini dijadikan sebagai rod, bantahan untuk para orientalis yang memang mengkaji ajaran Islam, tujuannya bukan diamalkan tapi nyari kelemahan. Namanya tashkik. Ini biasanya adalah proyek-proyek kaum orientalis al-mustasyrikun. Mana nih? Wastadallah jumhurul habiskan ini ya, satu paragraf ya. Udah jam 10 soalnya nih. Sepakatnya kan jam 10, sepakat jam 9. Cuma yang nggak disepakati tadi ternyata tidak ijma' dimulainya. Oke. Wastadallah jumhurul ulama'i ala imkanin ijma'i adatan. Mayoritas para ulama itu berargumentasi tentang kemungkinan terjadinya ijma', adatan nggak usah dimaknai, biasanya gitu. Bi annahu qad waqa'ah fi'lan, bahwa ijma' memang fakta terjadi. Bisa tangkap ya? Bahwa ijma' memang real terjadi. Walaisah adallah alal jawazi minal wuku'i, tidak hanya sekedar boleh dan bisa terjadi, tapi memang sudah terjadi. Jadi ijma' itu secara real dan fakta sudah terjadi, bukan hanya sekedar bisa atau mungkin terjadi, tapi sudah terjadi. Ini contohnya nih, faqad ajma'as sahabatu ala qitali mani'iz zakati. Para sahabat sepakat untuk memerangi orang-orang yang nolak bayar zakat pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Disepakati diperangi, sekalipun mereka punya argumentasi kewajiban kami bayar zakat hanya pada Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, tak perlu kami bayar pada penggantinya. Tapi Umar yang biasanya garang, pada situasi ini dia lembut. Nah, ini yang menarik nih. Biasanya Abu Bakar lembut, pada kasus ini garang. Biasanya Umar garang, pada kasus ini lembut. Nah, itu ada apa kira-kira? Silakan nanti dicari. Ya, itulah yang disebut dengan
adanya peristiwa, kadang memang ada unsur yang bisa membuat seseorang itu berubah. Apalagi wa ala jam'il Qur'ani fi mushafin wahidin, sahabat juga sepakat Al-Qur'an itu harus ditulis, dikodifikasi dalam satu mushaf. Nah, hasilnya kan mushaf yang sekarang kita punya. Bayangkan kalau tidak sepakat itu, jangan dibukukan. Yang dibukukan saja jarang dibaca, apalagi tak dibukukan. Kira-kira baca apa? Nah, itu disepakati. Wa ala tahrimir riba fil asnafis sittati, dan sahabat sepakat tentang keharaman riba dalam tentang 6 jenis. Ini materi tentang 6 jenis materi. Ini di fikih nih. 6 jenis barang ribawi namanya. Ya. Jadi ulama sepakat ada 6 barang itu unsur ribawi. Ini kalau salah transaksi, tidak yadan biyadin, tidak sama, ini jadi riba. Yaitu adalah emas dengan emas. Ya, Ubadah bin Somit itu hadisnya, ad-dhahabu bil-dhahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bis syairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi. Barang-barang ribawi itu adalah emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian bur, gandum yang punya kualitas bagus, ini sudah ada kulitnya, dengan sesama gandum itu. Syair dengan syair, gandum standar rendah, biasanya kasar, masih ada kulitnya, gabah lah kalau kita ya, dengan sesama syair. Kemudian kurma dengan kurma, garam dengan garam. Ini unsur ribawi, tapi ini barter. Barter. Kalau barter emas dengan emas, tidak boleh lebih, harus yadan biyadin. Itu maksudnya. Kalau garam dengan garam, jangan lebih, jangan kurang. Karena ini pernah terjadi kasus, ada seorang sahabat yang menukar gandumnya dengan gandum istimewa kualitas bagus dari Khaybar. Jadi kata dia, ku dapat sekarung gandum ini, gandum Khaybar, karena saya nuker dengan 2 gandum. Ditegur sama Nabi, jangan begitu, jual dulu gandummu yang 2 karung, lalu uangnya kau belikan. Bisa tangkap ya? Beda kan? Jadi kan barter, 2 gandum kualitas kurang bagus untuk mendapatkan gandum kualitas bagus, nuker 2 karung dengan 1 karung. Jangan begitu, jual dulu gandummu yang 2 karung, uangnya kau belikan gandum itu. Kan beda nih, bisa tangkap ya. Nah, riba nanti dicari di fikih lah. Seingat saya begini nih, apa unsur ribawinya? Ulama sepakat kalau dhahab bil dhahab, fiddah bil fiddah itu unsurnya ribawinya adalah ilatnya thamaniyah, harga, nilai, sepakat. Nah, sepakat berarti ini karena harga, thaman. Oke. Nah, yang berbeda adalah yang 4, gandum tadi, bur, syair, kemudian adalah kurma, dan juga ini adalah garam, Madura berarti ini, garam. Nah, tetapi pandangan dari kalangan ulama zahiri, pokoknya yang unsur ribawi barangnya di hadis itu saja, cuma yang di situ saja. Tapi ulama lain, oh bagaimana kalau barang yang lain? Nah, selain emas dan perak ini, ulama ada 2 golongan. Yang pertama menyatakan ilat ribawiyahnya, sebab itunya adalah Ahmad bin Hanbal, jika saya tak salah ini, dan Imam Abu Hanifah, bahwa yang menjadi ilat ribanya itu adalah makil wa mauzun, karena bisa diukur dan ditimbang, timbangan. Syafi'i dan Malik karena itu to'am. Jadi kalau jenis makanan itu ada unsur ribawi kalau barter. Selain itu enggak, besi tua enggak ada, kapal enggak ada.
Itu menurut pandangan yang ribawinya itu ilatnya to'am. Tapi kalau yang ilatnya itu adalah makil wa mauzun, ditimbang besi tua dan kapal, masuk riba. Bisa tangkap ya? Ini unsur ilat ribawinya, supaya kita betul-betul paham nih. Kalau begitu bagaimana nih? Kalau rupiah 1 juta 100-an 10 nuker dengan rupiah 1 juta 10.000 100 lembar, dapatnya berapa? Mau lebaran biasanya nih. Kan begitu. Karena sama-sama rupiah, kan begitu. Harusnya ya dan biyadin plus, tak boleh ada lebih dan kurang. Tapi kalau dolar beda. Kan beda, bukan sejenis. Nah, itu maksudnya nih. Ya, itu namanya adalah unsur ribawinya adalah taman, harga. Tapi kalau to'am ya khusus makanan. Kalau makil atau mauzun yang bentuk ukuran dan timbangan itu masuk termasuk besi, tembaga dan kapal. Hati-hati. Tapi cara menghindarnya gampang. Itu kan sebetulnya barter. Kalau dibeli aman. Itu kan barter. Maka tadi Nabi bilang jangan begitu, jual dulu gandummu baru belikan gandum itu. Nah, itu barter sebetulnya. Wa ala butlani zawajil muslimati bi ghairil muslimi, sepakat juga tentang tidak sahnya pernikahan muslimah dengan non muslim. Ini pakainya kok bukan bil kafiri ya. Wahbah Zuhaili nggak pakai wa ala butlani zawajil muslimati bil kafiri, kok nggak begitu? Ternyata pakainya bi ghairil muslimi. Tidak sah muslimah perempuan yang beragama Islam menikah dengan laki-laki non muslim. Bukan kafir bahasanya. Hah? Oh, beda ya? Sama Ustaz Fauzi, sama. Oh iya, sudah itu. Ya. Ya. Oke, ini kan namanya teks ya, teks. Jadi kadang teks itu penggunaannya ada yang beda dauk, cita rasa beda. Ada yang menggunakan pakainya jumlah fi'liyah, ada yang ismiyah, ada yang macam-macam. Itu namanya selera. Kalau dalam nadoriyatut terjemah, teori terjemah, kebetulan saya ngajarnya itu. Wasihatiz zawaji min ghairi tasmiyati mahrin. Sepakat juga pernikahan sah ketika akad tidak nyebut mahar. Ya muslih singgan angkah tukah wa zawwajtukah. Tanpa mahar sah. Tanpa nyebut mahar. Ya, tanpa nyebut mahar. Ah, itu ada di kajian fikih. Di kajian fikih. Ya, misalnya ayatnya itu la junaha alaikum in talaqtumun nisaa'ah malam tamassuhunna au tafridu lahunna faridah. Itu ayatnya. Silakan nanti dicek misalnya di Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Wahbah Zuhaili, babnya tentang ahwalus syahsiyah, bab mahar. Cek juga di kitabnya karya dari ulama Hanafi, karena biasanya sepakat ini jumhur begitu. Ada namanya kitab yaitu adalah Bada'i'us Sona'i fi Tartibis Syar'i, karya Imam yaitu Al-Kasani. Ada Al-Mabsud As-Sarkhosi, ada Ar-Raddul Mukhtar Alad-Durril Mukhtar Ibnu Abidin, tapi bukan kata MUI ya. Ya, Ibnu Abidin itu. Kalau yang hambalinya cek di Al-Muni Ibnu Qudamah. Ya, dicek. Kalau di Syafi'ihnya silakan cek di kitab Bisa Al-Majmu', Bisa Nihayatul Matlab ila Dirayatil Madhab, karya Abul Ma'ali Imamul Haramain Al-Juwaini. Itu ada di situ. Nggak bahas sekarang, bahas usul fiqh. Yang pasti ini sepakat pernikahan waktu akad tidak nyebut mahar sah. Urusan sah nanti lobby-lobby. Urusan mahar lobby-lobby. Wah, mana nih? Wa hurmatil jam'i bainal mar'ati wa ammatiha wa khalatiha fi zawaji. Sepakat juga tentang keharuman melakukan poligami antara seorang perempuan dimadu dengan tante dari bapak dan tante dari ibunya.
Ya, itu sudah kemarin kan. Jadi sepakat tentang keharaman melakukan poligami antar seorang perempuan istri kita yang dijadikan madu tantenya atau ponakannya. Itu. Mana lagi? Wa ala tahrimi syahmir khinziri, dan sepakat tentang keharaman lemak babi, gajinya babi. Kan ada di ayatnya kan cuma daging. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Kan ada tuh kajian majlis yang haram babi itu cuma dagingnya. Iya, karena yang disebut lahmul khinzir. Palanya mah enggak, lemaknya mah enggak, buntutnya enggak. Ini dalam kaidah disebut dengan adalah yaitu zikrul ba'di yuradu bihil kul. Sebagian disebut yang dimaksud seluruh. Ada zikrul kul yuradu bihil ba'du, nyebut semua yang dimaksud satu. Misalnya yaj'aluna asabi'ahum, orang-orang munafik itu yang yakadul barku, yaitu menutup telinganya dengan jari-jari. Kan nggak mungkin begini. Nggak mungkin ya. Itu namanya dzikrul kul, yang disebut semua tapi yang dimaksud yuradu bihil ba. Ya sebagian gini saja nih. Itu kaidahnya. Wa ala i'ta'il jaddatis sudusah fil mirathi, sepakat tentang bagian waris ini itu 1/6. Nanti cek di bab waris. Wa hajbi ibni bilibni fil mirathi, dan tertutupnya cucu laki-laki karena ada anak laki-laki. Itu, saya punya cucu laki-laki, bapaknya anak saya masih ada, tertutup cucu saya itu. Ya, karena ada bapaknya. Wa alaman ibai'it ta'ami qabla qabdihi, dan sepakat tentang larangan menjual makanan yang dibeli sebelum dipegang, sebelum diserahkan. Misalnya saya beli makanan, ya, belum saya ambil dijual lagi, itu nggak boleh. Itu maksudnya qoblal qabdi. Tapi ulama berdebat lagi, apakah khusus to'am atau boleh, atau dilarang juga selain to'am. Nah sekarang kan banyak orang mesen tuh yang online. Ya, kalau yang konsumsi pribadi oke, tapi kalau reseller, wah itu. Tapi kalau begini gimana tuh? Ulama masih berdebat. Ada yang bilang khusus to'am yang tak boleh qoblal qabdi dijual lagi. Ada yang bilang itu adalah yaitu selain to'am boleh. Ini disebut dengan bai'ul mu'atoh. Yang menarik, jumhur itu menyatakan sah bai'ul mu'atoh berdasarkan kebiasaan itu transaksi. Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah sah. Syafi'iyah tidak. Harus yadan biyadin, harus ada ijab qabul. Tapi sebagian ulama dari Syafi'iyah seperti Imam Nawawi, nah ini yang menarik nih, seperti Imam Nawawi itu menyatakan boleh bai'ul mu'atoh tanpa adanya yaitu transaksi ijab qabul sigot. Yang pasti itu transaksi, masuk ke warteg minta nasi, minta lauk, minuman, kemudian keluar, saya kan nggak beli, minta. Itu bai'ul mu'atoh. Nah orang masuk warteg yaitu biasanya transaksi jual beli. Jangan jadi alasan masuk minta nasi, pakai ayam, minumnya teh, pakai kopinya kohwa tuna, pulang nggak bayar. Nah itu kena bai'ul mu'atoh. Jadi harus bayar. Ini maksudnya. Wa nahwi dzalika minal ahkami, dan jenis hukum-hukum yang lain. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kira cukup ya. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.